Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sahabat kebun berkah semua. Alhamdulillah, seperti biasa di hari Sabtu, kita ada program dari channel Junediono Kebun Berkah, Ngopiin, ngobrol penuh ide yang inspiratif, yang sebenarnya memang ngobrol ngalor ngidul ya. Tetapi mudah-mudahan dari obrolan-obrolan yang ngalor ngidul ini bisa ada hal-hal yang berupa ide yang bisa memberikan inspirasi atau memberikan motivasi kepada sahabat kebun berkah. Dan pada pagi hari ini saya kedatangan tamu yang juga luar biasa ya. Beliau adalah kawan saya dulu sama-sama kepala balai dan beliau sekarang ada di Badan Restorasi Mangrove dan Gambut ya. Mudah-mudahan masih langgeng ini PRGM ini. Tapi kita tidak Amin. akan membahas PRGM-nya ya, kita membahas hal yang bersifat teknis mangrove-nya hari ini. Dan kali ini akan kita ambil sebuah tema, mangrovku, mangrovemu, dan mangrove kita. Dan Pak Giri Suryanta ini atau Mas Giri Suryanta ini alhamdulillah berkenan hadir setelah beberapa bulan janjian sebenarnya sahabat kebun berkah. Dan alhamdulillah bisa hadir di channel kita. Monggo Mas Giri memperkenalkan dulu ya, walaupun tadi sudah ya sedikit ya, baru sedikit yang bisa saya sampaikan kepada sahabat kebun berkah semua terkait Mas Giri Suryanta ini. Mangga, Kang. Ya, makasih Pak Junet, sahabat kebun berkah yang saya banggakan dimanapun berada. Saya awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Giri Suryanta. Kebetulan eh, tulisan saya memang seperti itu, Giri Suryanta. Tapi memang bacanya cukup Giri Suryanto gitu aja. Oh, Giri Karena Suryanto. ya Ya, saya ya, ya. Iya, iya, iya. kelahiran di Yogyakarta tahun 1976, bulannya Februari. Nah kebetulan sudah cukup lama ini kenal dengan Pak Junet semenjak di Inspektorat ya. Kemudian kami ada di UPT waktu itu dan sering untuk bertemu dan pernah sama-sama sebagai kepala balai. Pak Indonesia Junet Timur waktu ya. itu di Indonesia Timur, saya juga di Indonesia paling timur, yaitu di Papua. Nah kebetulan saat ini kami berkarya di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, disingkat dengan BRGM, yang kebetulan memang untuk masa periode penugasannya hingga sampai 31 Desember 2024 sesuai dengan Perpres Pak Junet, Iya, Peraturan ini. Presiden nomor 120 tahun 2020. Jadi memang pada saat itu Bapak Presiden Joko Widodo concern terkait dengan rehabilitasi mangrove. Dalam hal ini beliau menginginkan ada percepatan sehingga muncullah terbitlah Perpres tersebut sekaligus untuk apa sebagai langkah strategis ya di dalam memulihkan perekonomian masyarakat pesisir yang pada saat itu kita semua hampir seluruh dunia mengalami bencana COVID Ya. sehingga ditempuhlah program percepatan rehabilitasi mangrove ini pada saat itu ya Ya. peningkatan ekonomi nasional, kemudian berlanjut hingga tahun 2022, 2023 sampai ke 2024. Jadi pemberdayaan
ekonomi masyarakat pesisir berbasis pada kegiatan padat karya, jadi tidak dikontrakkan dengan mitra, tapi langsung kepada masyarakat setempat, jadi account to account, jadi kemudian masyarakat melaksanakan swakelola tipe 4. Jadi benar-benar ini langsung ke masyarakat. Saya kira itu Nih, pendahuluan Pak nih, Junet. nih, matur suwun Pak Kiri. Inilah beliau bertugas di BRGM ya, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ya, sampai dengan 31 Desember 2024. Yang apa namanya? Ya mudah-mudahan inilah ya, mudah-mudahan berlanjut ya, karena tadi fungsinya Amin. luar biasa ya, fungsinya luar biasa. Eh, Melihat fungsi yang luar biasa itu tentunya juga harus ada badan atau satu lembaga yang menaunginya. Tapi kita memang tidak akan membahas masalah itu, Mas. Kita membahas yang Ya, mangrove saja kan gitu ya. ya. Apa, Pak? Mas, Mas Giri atau Pak Giri nih kan kadang-kala orang awam ini ya Mas agak bingung sebenarnya beda nggak sih antara mangrove dan bakau itu loh Mas. Ini beda ora sih. Oh, Kadang-kala orang-orang awam itu ya nggak ngono apa namanya? Ini ya, beda gak sih antara mangrove dan bako kadang-kadang ini? Monggo Mas. ya. Kalau mangrove itu kan istilah Latin ya, dari bahasa Ah, Latin, bukan dari bahasa Jawa atau bahasa iya. Sunda ya. Hmm, Jadi mangrove itu kan bahasa Latin, itu sebagai tipe vegetasi transisi ya, yang iya. berada di pesisir, kemudian berada di kanan kiri sungai, Hmm, berada di kepulauan, iya, iya, iya. yang dipengaruhi oleh pasang dan surut, dipengaruhi oleh kadar garam, salinitas, dipengaruhi oleh substrat ya atau lumpur ya, kemudian juga dipengaruhi oleh ekosistem Hmm, iya. di sekitarnya. Jadi kalau mangrove berarti itu lebih lebih kompleks Nah, Pak Junet, iya. lebih apa lebih kalau jenisnya ya lebih banyak kalau Hmm, istilah mangrove. iya. Ada api-api, ada Soneratia, ada Rhizopora, kemudian ada Bruguera, Hmm, ada Nipah, ya, hmm. Lumicera, dan lain sebagainya. Nah, kalau bakau, bakau ini istilah Melayu, istilah Oh, kita, gitu. Ya, 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 ya. istilah ya yang ada di Asia ya. Hmm. Bakau, bakau itu merefer ke salah satu jenis saja yaitu Rhizopora. Oh, gitu. Ya. Iya. Rhizopora itu kalau di apa mangrove tropis itu ada tiga, Hmm. ya kan? Ada Rhizopora mucronata, Rhizopora stylosa, dan Hmm. Rhizopora apiculata. Iya. Nah, itu masing-masing bentuknya beda, itu bentuk Iya. buahnya, kemudian tempat tumbuhnya, dan lain sebagainya. Oke, jadi udah jelas ya nih dapat kebun berkah ya, karena terkadang ya karena pengetahuan saja sih Mas. Jadi bako ya Ya, maklum, ternyata berbeda ya, karena bako itu dari bahasa Melayu dan hanya mengambil ya, mengambil dari satu jenis saja ya, jenis ya, mangrove, nah, yaitu yang kita sebut sebagai rhizopora tadi. Bako ya sama dengan rhizopora itu ya. Jadi ya itu intinya berbeda ya, sahabat kebun berkah antara mangrove dan bako. Nah, terus gini, Mas, kita bicara soal Indonesia ya, Mas. Indonesia yang tadi disebut Mas Giri itu sebagai tropis ya, negara tropis ya. Nah, tentunya ya, memiliki kekhasan ya, Mas ya, kekhasan dari sudut mangrove-nya sendiri ya, mulai dari pesisirnya dan sebagainya. Mungkin bisa digambar secara ini, Mas, secara umum saja lah ya, karena sahabat kebun berkah ini kan bukan ilmuwan, bahkan lebih cenderung petani-petani kecil, Mas. Nah, biar ya, enggak, Mas? ya. Kebetulan ini given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Mm-mm. ya, Tuhan Yang Maha Esa, memang kita mempunyai mangrove yang luas ya. Hmm, ya, Kurang ya. lebih ada 3,4
juta tiga hektar. koma empat juta. Ya, itu yang mempunyai mangrove luas itu Indonesia dengan Brasil. Nah, Mm-mm. kebetulan memang porsi porsi mangrove tropis di Indonesia itu seperlima. Bayangkan, seperlima mangrove yang ada di dunia. Wih, luar biasa. 20% berarti ya, Mas? Ya, 20 sampai 21% Ya. itu ada di Nusantara. Jadi ini sebuah berkah ya. Ya, Ya. ini sama dengan istilahnya jenengan kan, kebun Kebun berkah. berkah kan gitu ya. Jadi boleh dikatakan ini mangrove berkah, Ya, ya, berkah ya. dari Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa disebut berkah? Given karena tidak seluruh negara itu punya mangrove. Mm-mm. Ya, 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 ya. Jadi negara-negara yang mempunyai apa eh, perairan laut yang cukup luas, ya. Kemudian ada di zona tropis dan subtropis. Zona tropis dan subtropis. Dan subtropis pun tidak seluruh lintang pada zona subtropis itu punya mangrove. Ya, mm-mm. Misalnya Jepang, Jepang itu hanya di apa di lintang rendah yang mempunyai vegetasi mangrove. Jadi di Mm-mm. bagian selatan Jepang aja yang punya mangrove. Untuk yang Jepang di bagian utara mereka nggak punya mangrove. Jadi eh, dan ini memang sebuah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ini sebagai vegetasi transisi seperti yang tadi saya bilang. Vegetasi transisi ya. Ya, ekosistem transisi. Jadi transisi antara darat dengan perairan laut. Ya. Ya, nah di situ ada vegetasi mangrove. Tetapi perlu ditekankan di sini bahwa mangrove itu masuk di dalam klasifikasi tanaman darat, Mm-mm. ya, bukan tanaman laut, Ya. tetapi Mm-mm. tanaman darat. Ya, jadi karena transisi dia masih punya asupan dari air tawar. Air Hmm. tawar bisa dari sungai, bisa dari mata air, dari hujan, gitu kan. Sehingga di situ bercampur, sehingga pada saat tertentu dia tergenang oleh pasang, pada saat tertentu dia melimpah itu air tawarnya. Ya. Mm-mm. Jadi pasang dan surut. Jadi, nah kemudian ini perlu saya sampaikan juga Pak Junet bahwa Ini. ekosistem mangrove itu punya saudara. Saudara Ini kandung ya. Iya, iya, dari betul, betul. peneliti ya McIntosh bahwa saudaranya ekosistem mangrove itu adalah ekosistem padang lamun. Ekosistem apa tadi? Padang? Padang lamun Oh, Padang tapi At- ngelamun gitu ya. Ya, monggo kita. atau Iya, iya. bahasa bahasa Inggrisnya seagrass. Enggak. Kan? Oh, gitu ya. Kemudian saudara keduanya adalah ekosistem terumbu karang Iya, atau coral reef ya. iya. Ini kebetulan saya nggak menyiapkan gambar ya, artinya pakai gambar ini. Nggak apa-apa. Jadi Suatu saat lagi, Mas. ya, jadi Iya. tiga bersaudara ini saling mempengaruhi. Jadi kalau mangrove itu dia lebih ke darat, kemudian padang Mm-mm. lamun itu ada di tengah. Jadi ada di tengah, ya, dia dia ada rumput laut, kemudian dan lain sebagainya. Oke. Mm. Nah, kemudian ada ekosistem terumbu karang. Nah, disitulah ya segala bentuk makanan ikan itu tersedia melimpah di situ. Mm-mm. Jadi ada dendritus, kemudian plankton dan lain sebagainya. Itu sebagai makanan primer bagi satwa yang ada di perairan laut. Ya, Dan ya. yang kedua, dia juga sebagai berfungsi pemijahan. Mm-mm. Pemijahan dari beberapa satwa air yang ada di laut. Juga juga sebagai tempat kawin juga. Ya, ya. Jadi bisa dibayangkan
Indonesia itu kepulauan dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi ya, Bali Nusra sampai Papua ya, Maluku Mm. ya. Garis pantainya cukup panjang dan masing-masing mempunyai saudara-saudara kandung tersebut. Iya. Ada mangrove-nya, ada padang lamunnya, ada coral reef-nya. Terkait variasinya macam-macam. Iya. Ada yang mangrove-nya tebal, ada yang coral reef-nya luas, Mm. kecil gitu kan. Ada yang cukup luas untuk padang lamunnya itu juga Iya, iya, iya. masing-masing pulau menyajikan karakteristiknya masing-masing. Jadi Oke. ini sebuah kekayaan alam yang negara lain belum tentu Belum punya. tentu ada kayak gitu ya, apa namanya, stratifikasi yang tadi ya. Ya, jadi kalau bisa dibayangkan, jadi Kepulauan Nusantara itu sebagai Iya. Hmm. gudangnya ketersediaan pakan ya, Iya, betul. pakan bagi ikan-ikan baik di Samudra Pasifik maupun Samudra Hindia. Iya. Sedikit banyak akan terpengaruh di situ. Jadi bisa dibayangkan Pak Junet dan teman-teman Kebun Berkah, kalau seandainya mangrove itu hilang, Iya, ya, betul. itu nanti akan berpengaruh kepada padang lamun, Hmm. juga Yang akhirnya berpengaruh ke terhadap coral reef tadi ya. coral reef tadi. Iya. Nah, kalau salah satunya itu terganggu, berarti itu ketersediaan pakannya juga akan terganggu. Iya, betul. Tempat pemijahan juga akan terganggu, Iya. dan nanti untuk akibat yang berkepanjangan adalah terkait dengan jumlah populasi dari ikan Hmm, ya, ya, ya. yang ada di perairan Ya, laut. ya. Jadi Tuhan itu telah memberikan ibaratnya mesin ya, mesin alami yang ada di pesisir, yang ada mangrove, ada padang lamun, dan ada coral reef Hmm, itu betul. sebagai mesin untuk mendinamisasi ekosistem laut, Iya, baik yang lebih luas maupun perairan laut yang lebih iya. sempit. Oke. Artinya kalau misalkan tiga strata tadi secara harmoni berjalan ya ekosistem seimbang lah gitu ibaratnya ya. Namun Ya, namun pada dasarnya kan dengan berjalannya waktu, tekanan penduduk, tekanan dan sebagainya tadi tentunya akan mengubah keseimbangan tadi ya Mas ya. Dan ya, keseimbangan tadi akan terganggu atau bahkan rusak misalkan pada salah satu strata tadi. Nah, yang kita bicarakan terkait tentang mangrove ini, Mas Giri. Kira-kira ketika melihat ketidakseimbangan tadi ya, Mas, tidak keseimbangan terutama di mangrove, ekosistem mangrove ini, katakanlah rusak mangrove itu, apa sih yang harus kita kerjakan, Mas? ya, ya. Jadi begini Pak Junet, Mhm. di kehidupan manusia itu kan ada beberapa kebutuhan ekonomi ya, Ya, betul. kebutuhan sosial, kebutuhan budaya dan sebagainya. Nah, itu wujud di lapangan itu ada beberapa kegiatan Ya. budidaya yang ada di ekosistem mangrove. Mhm. Karena memang agak sulit bagi masyarakat itu untuk berbudidaya di ekosistem padang lamun, Mhm. ya kan? Jadi mereka lebih banyak ke kegiatan Mangrove tadi ya. budidaya yang ada di lahan lahan mangrove. Ya. Bentuknya apa? Bentuknya adalah misalnya tambak, Mhm. ya, tambak, Ya. tambak untuk perikanan, Ya. tambak perikanan darat. Kalau untuk pemukiman, industri dan lain sebagainya itu kan yaitu bentuk dari kegiatan lain. Tapi yang Mhm. di sini yang kami maksud adalah kegiatan budidaya.
Ya. Perikanan darat yaitu dalam bentuk tambak. Mm-mm. Tambak itu, Pak Junet, di Indonesia itu ada kurang lebih 570.000 hektar. Luar biasa dari 3,4 tadi ya, Mas. Ya, dari 3,4. Ini data dari PMN ya, Peta Ya, Mangrove ya, ya. Nasional tahun 2023 sudah Oke. dirilis Mm. oleh Bu Dirjen atas nama Menteri. Nah, 570 itu ya hampir separuh itu ada di kawasan hutan negara dan Ya, kurang ya. lebih ada 350.000 itu ada di Luar. APL, Oh, apa ya? Ya, ya. di APL, di areal penggunaan lain. Mm-mm. Jadi ini potensi kegiatan budidayanya cukup cukup banyak, cukup Ya, masif, gitu kan. Jadi ya ini yang perlu diatur, ya harusnya diatur. ya, Jangan ya. sampai itu nanti merusak mangrove, sehingga nanti ketika mangrove-nya rusak itu nanti akan mempunyai efek domino, Ya, baik itu ke padang lamun, baik itu ke coral reef. ya. Biasanya kalau mangrove rusak itu nelayan atau petani pesisir itu Mm-mm. akan kesulitan untuk Ya. mencari ikan, nelayan tangkap terutama. Nelayan tangkap Mm-mm. itu akan kesulitan mencari ikan karena populasi ikan yang beredar di situ akan menurun karena ekosistemnya rusak. Nah, Mm-mm. ini yang perlu diatur, Pak Junet. Ya. Perlu diatur untuk kelangsungan ekosistem mangrove terutama. Ya, Kami mengharapkan bagi para petani nelayan, ya jangan dong, jangan dihabiskan mangrove-nya. Mm-mm. Karena itu barier ketika terjadi pasang dan surut tersebut. Ya. Sekaligus untuk menjadi kawasan lindung setempat. Ya karena fungsinya bukan hanya secara ekonomi tadi ya, tapi lindung juga ya. Mungkin lindung dari apa nih Mas Kiri? Ya kawasan lindung setempat itu kalau Melindungi. di Kepres 32 ya, Kepres Ya. 32 tahun 90 ini Kepres lama ini zaman Ya. zaman Pak Harto ini belum belum dicabut juga karena masih relevan. Itu ya kurang lebih untuk green belt jalur hijaunya itu ya Ya, ya, ya. dihitung itu Pak Junedi itu dari pasangnya selisih antara pasang tertinggi dengan pasang Pasang terendah tenda ya. kali dikalikan 130. Ya, ya. Jadi Nanti ketemu itu dari garis pantai itu ketebalan mangrove yang harus dijaga sebagai jalur hijau oke. itu sekian. Itu sebenarnya bukan berarti untuk ngapain sih menjaga mangrove yang misalnya ketebalannya 100-200 meter Betul. dari bibir pantai. Bo ya di, digunakan Dibikin aja gitu ya. dihabiskan aja untuk tambak yang Ya. ya tidak seperti itu karena itu memang mempunyai fungsi jangka panjang. Jadi nanti dengan mangrove yang terjaga jalur hijaunya, sementara masyarakat mungkin di belakangnya ada budidaya tambak dan lain sebagainya, ya kan? Sementara dia juga bisa menjaga kalau memang ada padang lamun, ada beberapa budidaya-budidaya yang ada di perairan. Oke, ya, ya. Jadi, fungsinya banyak nih ya, mangrove ini sahabat kebun berkah ya. Bukan hanya Ya, secara ekonomi tadi, juga sebagai perlindungan ya. ya, Perlindungan terkait alamnya, perlindungan terkait mungkin manusianya juga ya, manusianya juga betul. tadi ya, abrasinya. Kalau kalau bicara itu tadi pemanfaatannya. Kalau bicara perlindungan, berarti dengan mangrove yang lebat, tebal, itu Hmm. bisa melindungi pemukiman di belakangnya itu dari misalnya dari abrasi, Betul. dari intrusi air laut, kemudian juga dari
tsunami ya Ah, atau badai ya, ya. badai yang dari angin laut. Oke. Jadi itu juga eh, apa istilahnya mengendalikan mengendalikan banjir rob. Ya, ya, ya. Banjir rob. Jadi ketika pasang ya, pada saat pasang gitu kan, kemudian di situ ada kiriman air hujan, sorry, air permukaan dari Iya, darat, itu bisa apa? Bisa terkendali. iya, betul, Jadi betul. tidak loss gitu ya dari. Nggak langsung ya, langsung hilang maksudnya. Nah, yang terkait ini, Mas, itu kan kondisi-kondisi yang Mas Kira atau Pak Kiri sampaikan itu kan fungsi ekonomi, fungsi lindung, fungsi apa namanya eh, Budaya. yang lainnya ya terkait mangrove ini luar biasa. Tapi terkadang gini, Mas, ada anggapan terutama yang ekonomi tadi ya untuk tambak dan sebagainya tadi yang bersifat ekonomi budidaya ikan atau budidaya udang atau budidaya apapun, ada suatu anggapan ini, Mas, bahwa dengan banyaknya mangrove itu akan mendatangkan hama itu, Mas. Ini Hmm. kira-kira bener nggak sih kayak gitu-gitu deh? Ya, kebetulan eh, hama hama yang ada di mangrove itu kan seperti juga keanekaragaman hayati yang ada di hutan alam ya, yang ada di Ya, darat. Ya, boleh dikatakan itu dianggap hama bagi betul, betul. kegiatan budidaya. Iya. Tetapi di sisi lain itu memang sebagai rantai makanan yang secara alami mengendalikan beberapa satwa yang Mm-mm. mungkin sebagai pemangsa, Iya. yang mungkin sebagai pakan ya Mm-mm. dari satwa-satwa yang bisa hidup di kawasan ekosistem Oke, mangrove ya. Misalnya nih kemarin beberapa puluh tahun yang lalu kita ada serangan apa namanya tungro ya, nah, atau apa itu namanya tomcat atau apa ya, yang ada di macam pesisir tomcat. utara. Tomcat itu nyerang manusia atau nyerang hewan itu? Itu Atau kan tomcat itu itu kan nyerang manusia kelihatan? itu kan menyerang padi ya, padi yang ada di Pantura di Yang Provinsi membuat Jawa Timur. gatal-gatal itu tomcat apa itu, Mas, yang dulu pernah 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 merebak gitu? Iya, itu kan nyerang padi ya Pak, Oh, padi. sebenarnya padi ya? Oke, oke. Ya, padi dan memakan bulir Mhm. bulir padi yang siap panen. Nah, itu sarangnya tomcat itu kan ada di kawasan mangrove ya. Ya, Jadi ya. karena pada saat itu mangrove-nya hilang, sehingga dia mencari ya, mencari untuk rumahnya yang dulu yang sebenarnya pada saat itu masih hutan lebat, Ya. sudah dikonversi menjadi kawasan budidaya. Terus yang baru-baru saja beberapa bulan kemarin itu kan ada serangan hama tikus ya, Ya, betul. ya enggak? Yang Ya, ada di Karawang kalau nggak ya, salah, betul, betul. ya kan? Ya. Nah, itu kan pemakan tikus itu apa? Pulau Ular. ulo makanya. Tapi- Nah, ular itu kan sarang dan berlindungnya itu kan ada di kawasan hutan ya. Ya. Ya, salah satunya adalah ke area sempadan pantai, sempadan sungai itu kan tempat bersarangnya ular Ya. yang notabene sempadan pantai, sempadan sungai itu kan vegetasinya adalah bakau ataupun mangrove. Ya Ya. itu. Nah, ketika pemangsa ataupun predatornya itu sudah tidak bermukim, dia ada di situ, sementara pakannya itu banyak ya, sehingga melimpah tikusnya. Nah, pada saat rob, ya kan, pada saat rob ya, yang sebenarnya itu areal tempat bertemunya antara air sungai dengan air laut, sehingga terjadi rob. Nah, itu bermunculan tuh tikus dari sarangnya. Ternyata melimpah, tidak terkontrol. Yang bisa mengontrol adalah pemangsanya tikus, salah satunya Ya. adalah ular.
Nah, sementara rumahnya ular itu seperti mangrove itu sudah tidak tersedia di situ. Nah, oke. Ya, intinya sahabat kebun berkah antar ekosistem ini harus seimbang lah ya, Ya, seimbang. Jangan sampai salah satunya tidak seimbang, hilang, rusak yang nantinya menyebabkan terganggunya yang lain, budidaya betul. yang lain dan sebagainya. Yang hitung-hitungannya pasti akan lebih merugikan lah, lebih merugikan Betul. Ya, tatkala masih seimbang tadi, seimbang ekosistemnya. Jadi tidak mutlak benar ya bahwa dengan bako yang lebat misalkan itu menyebabkan produktivitasnya ikan itu berkurang, itu tidak mutlak benar ya. Karena nanti ada keseimbangan-keseimbangan yang terganggu. Ya tadi Pak Kiri cerita ular lah ya, terganggu akhirnya bisa malah menyerang yang lain. Kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Terus gini Pak Kiri terkait misalkan mangrove yang 3,4 juta itu kan tentunya pada posisi yang bisa dikatakanlah lebat, katakanlah eh, tidak lebat, atau katakanlah rusak lah ya. ya, Nah, terkait yang rusak ini, yang di dalam memperbaiki, konsepnya itu seperti apa, Kang? Apakah kita kerja sendirian, atau kita kerja bareng-bareng dengan masyarakat, atau seperti apa, Kang? ya. Ini saya punya apa? Ada sedikit gambar nih, Oh Pak. ya, ya, sebentar. Oh bisa ya, sudah bisa ya. Bisa Oke, ya? oke, bisa, bisa, Kang. Ya, Oke. oke. Hmm, Ini konsep bagaimana memulihkan ekosistem mangrove yang rusak. oke. Oke. Ini saya yakin teman-teman kebun berkah lebih familiar dengan ini untuk bercocok tanam. Yang pertama adalah penanaman murni. Ini jaraknya Ya, bisa kalau ibu bapak teman-teman kebun berkah punya lahan mangrove yang kosong gitu, dalam satu ya. hamparan, gitu. Yaitu dengan penanaman murni ini jaraknya bisa 1 kali 1, bisa bisa variatif lah. Kemudian pengkayaan Hmm, ini ya, nanti ada ya. fotonya juga pengkayaan. Jadi kita memilih lokasi-lokasi ataupun cemplongan-cemplongan yang Ya, ya. mangrove yang rusak ataupun vegetasinya berkurang. Ya. Di antara pohon-pohon mangrove yang masih masih utuh. Kemudian pola penanaman rumpun, ya. Ya, ya. Rumpun ini biasanya kita pilih lokasi-lokasi yang apa sedikit banyak berhadapan langsung dengan perairan. Ya, Baik ya. perairan di depannya adalah muara, di depannya adalah laut, ya kan? Atau memang di sekitaran kepulauan. Ya, oke, oke. Tapi harus dihitung ini Pak Junet, Ya, ya, untuk ya. rumpun berjarak ini harus dihitung pasangnya di mana, Hmm, turun terendahnya di mana. oke. Nah, itu kita ambil nanti tengah-tengahnya dari jarak pasang tertinggi sama pasang terendah, kita ambil tengah-tengahnya. Di situ maksimal, ya, maksimal kita melaksanakan penanaman rumpun Yang berjarak. rumpun berjarak tadi ya. Oke. Oke. Jangan sampai kita ngambil lokasi yang surut Pasangnya besar terendah. banget itu ya. Kalau surut terendah kita tanami, ya itu nanti wassalam itu biasanya. Terkena semua busuk nanti. Bisa terendam Ya, terendam lebih dari sehari. Karena apa? Seperti tadi bilang, bibit bibit mangrove itu kan sebenarnya tanaman darat ya, yang toleran terhadap salinitas, ya, ya. Oke, oke. gitu. Kemudian pola tumpang sari Hmm, tambak, atau istilahnya adalah silvofishery, ya. Hmm. ya, Wanamina. Ini yang banyak banyak kita tempuh di Provinsi Kaltara, Provinsi Kaltim,
kemudian ada juga di Pantura di Pulau Jawa ya. Ini sebagai apa jalan kompromi lah. Ya. Ketika masyarakat ya, ketika masyarakat pengen budidayanya tetap, sementara untuk vegetasi mangrove-nya diharapkan tetap tumbuh. Jadi ada apa komprominya di situ. Nah, kemudian ada yang gabungan dari beberapa pola ini, itu namanya Associated Mangrove Aquaculture. Kalau ini luasannya lebih gede dibandingkan dengan yang lainnya. Oke. Ya, ini nanti akan mempertimbangkan beberapa lokasi-lokasi yang akan menjadi green belt ataupun jalur hijau. Ya. Di sini ada apa? Ada rekayasa hidrologinya, ya. Kemudian ada tempat bagaimana menetralkan air yang telah mengalami kontaminasi dari tambak ya. Tambak gitu ya. Ya, kemudian kita alirkan, kita endapkan, baru kemudian rilis ke perairan yang lebih luas. Sehingga di sini ada apa istilahnya jalan tengah ataupun kompromi sehingga masyarakat tetap bisa berbudidaya, sementara mangrove-nya tetap utuh. Jadi kalau kami mengalami di lapangan itu menemukan bahwa di Kaltara terutama ya Pak Junet, itu sebagian besar tambak itu tidak tergantung pada pakan buatan. Oke. Tetapi petani di sana mengharapkan ada pakan alami karena jenis komoditinya juga beberapa udang dan bandeng ikan yang bisa gemuk ya, bisa tumbuh dengan baik dengan pakan-pakan alami. Pakan-pakan alami ini disediakan oleh akar-akar dari mangrove. Ya. Luar biasa. Berarti sebenarnya ya sahabat kebun berkah ini nggak usah ada perasaan takut ya apabila ada di lokasi-lokasi sahabat kebun berkah yang katakanlah punya tambak misalkan ya. Nah, tadi kan kita sudah mengerti ya sahabat kebun berkah bahwa mangrove itu bukan untuk mendatangkan musuh dan menghabisi budidayanya atau musuh budidayanya, tapi tadi ada keseimbangan di situ ya. Nah, dan ini adalah 5 pola yang digunakan Pak Giri untuk melakukan rehabilitasi mangrove ya. Jadi tidak usah khawatir tambaknya akan ditutup katanya gitu ya. Karena ada semacam pola-pola tertentu seperti AMA ini ya, yang di Associated Mangrove Aquaculture atau juga Wanatani atau Wanamina ya. Wanamina yang apa namanya menggabungkan pemanfaatan budidaya mangrove dan ikannya tentunya. Kurang lebih kayak gitu ya, Mas. Jadi tidak boleh khawatir lah ya. Tidak boleh dikhawatir akan ditanami mangrove semuanya kan gitu ya. Tapi masih bisa berdampingan antara mangrove dan budidaya. Kurang Kita lebih. ada punya Nah, foto-fotonya Pak Junet. monggo. Nih foto-fotonya dari kegiatan di lapangan ya. Nah, biar yakin sekali kawan-kawan sahabat-sahabat kebun berkah ini ya. Kita Kalau tidak ini pola murni, intensif tadi ya. Kata apa ini? intensif. Ya, ini sekarang usianya sudah 3 tahun ini Pak. Ya. Dan di sini ya, ini ada di Desa Sotek ya, Kabupaten Pasir. Ini sekarang hasil ikutannya apa Pak Junet? Kira-kira? Gimana? Hasil ikutan dari tanaman mangrove ini yang dipanen oleh petani di sana. Apa kira-kira? Oke. Kira-kira apa? Kalau kelihatan sih kepiting nih kelihatannya sih. Ya, Tapi walau alam saya ya kepiting. karena ada lumpurnya itu ada semacam kelihatan ada
Ya Ya, ada untuk sarang kepiting gitu. ya, kepitingnya melimpah ini, Pak Masya Juman. Allah. Ya. Kemudian ini ada di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Ya, ya, Ini juga kepiting dan beberapa udang, ya, udang ya. alami ya. Ya, ini di Inhil, Indragiri Indra, Hilir Riau. ya. Ya. Ini awalnya dulu adalah kebun kelapa pasang surut. Kelapa ya. Kebun kelapa pasang surut. Jadi kemudian kelapanya mengalami apa? Tanggulnya jebol, mengalami apa? Intrusi air laut sehingga eh, Udah mati ya, ini batang-batang. ya persetujuan dari masyarakat sekitar untuk ditanami mangrove. Ini dari jarak dekat. Nah, ini Oke. yang silvofishery tadi. Ya, ya. Oke, Kan? oke. Silvofishery ini ada di Muara Bada, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. Ini di Delta, Delta Delta Mahakam. Mahakam. Oke. Oke. Jadi silvofishery itu polanya ada juga polanya macam-macam. Ada yang menanam penuh di tengah, Pinggirnya ya, atau di tengahnya, betul. istilahnya pelataran, pelataran tambak. Itu ditanami penuh. Baru kemudian petani itu mengusahakan untuk komoditasnya ada di sekitar Kelilingnya. kali ini. Ya, oke. Kemudian biasanya dikasih apa waring atau Ya, jaring, jaring di tengah. Nah, kalau yang ini namanya komplangan, komplangan ya, terbuka. ya, Dia masih ada space ya, Pak Janet ya, ya, Pak betul. Junet ya. Ada space untuk apa? Petani itu mengitari tanaman. Ya. Jadi yang masih ada airnya itu mempunyai apa kegunaan space bagi apa Ikan ya. komoditi Hmm, komoditi misalnya udang. ya. Udang itu kan kalau ke permukaan itu kan pada siang pada sorry pada malam hari. Ya. Nah, dia kan termasuk apa hewan nokturnal. Dia kalau malam hari itu dia ke Nyari makan ya. permukaan, ke permukaan. Nah, salah satunya adalah di sekitar tanaman itu. Baru kemudian siang hari dia ada di dasar, di dasar perairan. Jadi kemarin apa ada beberapa pola penanamannya dengan ini kita sekat, kita beri Ya. waring, Pak. Oke. Kita beri waring di sekitar tanaman itu agar apa kalau nanti sudah gede gitu kan, itu apa daun dan sebagainya bisa bisa terlokalisir. Ya. Sekaligus, nah ini kalau ada waring di sekitar tanaman itu sekaligus itu sebagai bisa difungsikan sebagai untuk budidaya kepiting. Jadi nanti masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk memanen kepiting, tinggal apa mencari di sekitar waring itu bisa sudah tersedia untuk Ya. penggemukan dari kepiting. Oke. Ada gambar lagi, Pak Kiri? Gambar, nah ini yang Oh, ini. pengkayaan. Oh, ini pengayaan ya, tadi yang di celah-celah itu ya. Ini pengkayaan kan kelihatan tuh Ya. garis-garisnya tuh. Betul, Ini betul. dari apa? Dari drone udara. Nah Oke. ini juga eh, ya intensif ini Pak, Ya. karena lebih lebih dominan yang terbuka ya. Ya. Ini ada di Papua, Nah, di Yapen. Ini 233 hektar dan 310 hektar. ya, ya, ya. Bagus ya kalau Oh, lihat seperti ini kan ya ini apa teratur asik, ya? Teratur. teratur. Betul, betul. Jadi Mace yang ada di Papua itu sangat peduli dan apa rajin kalau untuk Mm, mm. memelihara dan
menanam Oke. mangrove yang mengalami kerusakan. Dan dari 5 pola tadi yang dilakukan Pak Giri terkait tentang rehabilitasi mangrove atau menanam mangrove kembali di lokasi-lokasi yang rusak ataupun apa namanya mangrove-nya jarang, dalam pelaksananya tentunya melibatkan masyarakat kan ya, ya, ya Pak Giri ya. Ya, Jadi kita ini tidak ada, bergerak sendiri gitu maksud saya. ya Hmm. ini masyarakat. Ya, oke. Jadi dari apa pemilihan jenis, pola, Heeh. kemudian penanaman, pengawasan, ya, Iya, bahkan sampai monitoring evaluasi itu dilaksanakan oleh iya. masyarakat kelompok ya. Jadi kita kita dorong masyarakat itu untuk berkelompok ya, Iya, bermusyawarah, kemudian berkompromi untuk saling me, melaksanakan, ya, membantu ya, bergotong royong dalam kegiatan pemulihan ekosistem mangrove. oke. Ini salah Berarti, satu bibit ya, pembibitan. oke, oke, oke. Ini pada saat kontra ya, kontra komitmen, Hmm, komitmen antara PPK kami dengan hmm. kelompok kelompok masyarakat. Kami juga mendatangkan APH Pak Junid, Iya, betul, betul. aparat penegak hukum, baik dari Polda maupun dari Kejati. Iya, 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 iya. Berarti intinya di dalam melaksanakan rehabilitasi mangrove ini, ya kita bergerak bersama ya, tidak bisa sendiri-sendiri ya, Ya, masyarakat ataupun pihak-pihak terkait lainnya ya, mulai dari pemilihan bibit ya atau penentuan bibit, pola yang digunakan tadi. Artinya di dalam melakukan rehabilitasi yang terutama ada anggaran dari pemerintah ya, pemerintah walaupun dananya dari luar atau proyek luar, tidak memaksa ya, Pak Kiri ya, tidak memaksa harus tidak top down lah ibaratnya, tidak top down. Tapi perencanaannya sudah dimulai dari masyarakat. Kurang lebih semacam itu ya, Pak Kiri ya. ya, ya. Ya, oke. Jadi jangan Pengawas khawatir. pengawas kegiatannya pun dari kelompok. Oke, bahkan diawasi kegiatannya oleh kelompok itu sendiri ya. Jadi Ya, inilah kebebasan yang diberikan oleh Pak Giri dan kawan-kawan tentunya di dalam melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove ya. Jadi tidak ada memaksa harus melakukan pola intensif misalkan, padahal itu mungkin ditambak. Jadi jangan khawatir ya sahabat kebun berkah, apabila nanti ada tambak misalkan, nah, kita akan disesuaikan dengan pola yang 5 tadi ya. Tidak digusur lah ibaratnya. Kurang lebih gitu ya. oh enggak. Atau digusur ya Ya, Pak Giri ya. Jadi nggak usah khawatir ya sahabat-sahabat kebun budaya. Jadi agak karena kalau di lapangan itu kadangkala berita itu simpang siur Pak Giri ya. Kadangkala yang suka pasti akan mengatakan bagus, bagi yang tidak suka bagaimana program itu tidak jadi. Nah, melalui acara ini ya ngopiin ini sudah ditegaskan dari Pak Giri. Ada ya, tawaran ya 5 pola tadi ya. Tidak memaksa harus polanya gusur tambak, tapi bisa dipadukan kurang lebih semacam itu. Luar biasa ini Pak Kiri ini. Dan tidak terasa kita sudah 40 menit Pak Kiri. Biasanya kita memang bisa jam 40 menit. berapa? Ah, 40 menit itu. Oh, Ya kadang-kadang ada yang 50 menit ya, tapi ini ada khawatirnya pada pada ini ya, pada bosen ya kalau kalau ngobrol kayak gini. ya, Ya, jadi saya batasi maksimal ya 50 menit antara 40 sampai 50 menit. Oke, Pak Giri, ini closing statement ya Pak Giri untuk mengajak sahabat-sahabat kebun berkah karena ini temanya mangrovku, mangrovemu dan mangrove kita. Tentunya kita harus sadar ya, sadar terkait tadi gunanya mangrove yang sudah disebutkan Pak Giri, bukan hanya dari segi ekonomi,
tetapi juga dari segi yang lainnya, perlindungan katakanlah. Sehingga memang harus harmonisasi di dalam pemanfaatannya. Untuk closing statement mengajak sahabat kebun berkah ini, Pak Kiri, untuk saling bahu-membahu, saling membantu terkait di dalam menjaga yang memang apa namanya dalam kondisi yang baik ataupun membantu bersama-sama untuk melakukan rehabilitasi bagi mangrove yang memang kurang baik ataupun rusak. Monggo Pak Kiri. Itu tadi sudah lengkap tuh closingnya Pak Junet. Oh enggak, oh ini kan hanya ini aja dari pelakunya ini untuk lebih Ya, meyakinkan Pak Kiri. ya. Jadi gini, Ibu Bapak, sahabat kebun berkah, bahwasanya ekosistem mangrove itu kan ekosistem transisi. Jadi memang kita di dalam pemulihan dan pemanfaatannya memang harus memperhatikan baik kondisi darat maupun kondisi perairan yang ada di Mm-mm. sekitarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam skala makro ekosistem pesisir yang terutama itu memang harus ada jalur hijau, Iya. ada green belt, ya. Itu mau nggak mau. Kenapa? Karena itu sebagai sarana kita untuk bertahan, ya, bertahan dari perubahan iklim, perubahan kondisi sekitar, guna menjaga kelangsungan kegiatan budidaya kita. Itu sebagai istilahnya apa ya, investasi yang dalam jangka panjang. Ya, kami mengajak ibu bapak kalau memang mempunyai hidup ada di sekitar pesisir, ayo kita jaga untuk green belt ataupun jalur hijaunya, entah berapapun luasnya. Ya, kemudian yang ketiga, kegiatan pemanfaatan yang berbasis pada budidaya itu perlu diseimbangkan dengan kondisi sekitar. Salah satunya adalah tambak. Ya. Tambak, kalau memang tambaknya itu terlalu dominan, bisa dikayakan dengan kegiatan penanaman mangrove. Polanya kita sesuaikan. Iya. Pola di dalam penanaman mangrove di tambak itu kita sesuaikan dengan kondisi luasan, kondisi jauh dekatnya dari pesisir ataupun bibir pantai, kemudian kondisi tambak itu sendiri, ya, apakah sudah ditinggalkan ataupun masih produktif. Dengan dengan mempertimbangkan agar kelangsungan di dalam kegiatan budidaya itu bisa berjalan lebih lebih panjang. Untuk polanya silakan bisa dipilih. Kita sudah menyediakan beberapa praktek pola yang telah dikembangkan. Boleh jadi Pak Junet, boleh jadi untuk kondisi tambak di Pantura ataupun di Jawa itu berbeda dengan Mm-mm. kondisi tambak yang ada di Kalimantan, yang ada Iya. di Sumatera. Jadi memang tidak bisa disamaratakan. Kita kita sajikan beberapa menu-menu yang bisa bisa dilaksanakan ataupun dicoba oleh ibu bapak yang ada di kawasan pesisir. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, sekarang yang sedang menjadi in itu adalah terkait dengan perubahan iklim, Iya. ya. Karena yang paling rentan ketika terjadi perubahan iklim itu memang ada di area pesisir. Mm-mm. Makanya dari itu memang kita perlu menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove secara menyeluruh. Kalau perlu kita dorong
masyarakat di desa itu Pak Junet Iya. untuk mempunyai data sebaran mangrove yang ada di desanya masing-masing. Ya, ya. Ya. Ditempel itu Pak, Iya. peta mangrove yang ada di desa A, peta mangrove di desa B. Kalau perlu kita masukkan di dalam monografi desa. Ya, monografi desa itu sebagai acuan bagi kepala desa maupun aparat desa bahwa desa tersebut mempunyai mangrove sekian, tambak sekian, ya kan? Jalur hijaunya ditargetkan Iya. sekian, sehingga diketahui oleh semua pihak. Jadi ketika nanti ada program rehabilitasi ataupun program pemberdayaan masyarakat sekitar pesisir, itu bapak-bapak kepala desa dan aparat desanya sudah mengetahui, siap dengan data existing kondisi mangrove yang ada di desa tersebut. Gitu Pak Junet. Luar biasa Pak Kiri. Terima kasih sekali ya. Dan mudah-mudahan berkenan untuk suatu saat kita ngopiin kembali ya. Walaupun tidak ada kopi ya. Ngopinya masing-masing. Dan ini memang saya batasi Pak Kiri dan sahabat Kebun Berkah semuanya. Waktunya antara 40 sampai 50 ya. 50 menit agar tidak bosan ya. Dan Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 50 menitan ini sangat luar biasa apa yang disampaikan Pak Giri ini ya, mulai dari mangrove-nya itu apa, kondisinya seperti apa, fungsinya seperti apa, dan tatkala mau melakukan rehabilitasi terhadap yang rusak itu pola-polanya juga tidak memaksa kepada sahabat kebun semua sesuai dengan kondisi yang ada di sahabat kebun berkah. Dan yang paling penting tadi dari closing statement-nya Pak Giri adalah mohon kiranya bagi desa-desa yang terdapat mangrove atau di pesisir pantai bisa mendata existing mangrove-nya ya. Ya, sehingga nantinya kalau ada dana desa ataupun dari kegiatan-kegiatan yang lain, warga masyarakatnya atau kepala desanya tidak bingung ya. Dan bahkan ini sebagai iklan ya, iklan untuk bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan demi menyelamatkan mangrove-nya. Karena saya yakin apabila tidak mengiklankan, dana masyarakat juga terbatas ya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Giri. Dan terima Ya, kasih nih Pak Giri. Dan jangan lupa sahabat Kebun Berkah untuk subscribe, like, komen, dan share. Atau bahkan join di channel Junediono Kebun Berkah. Karena apabila sahabat Kebun Berkah join bersama channel ini akan memperoleh banyak manfaatnya. Yang terutama adalah bisa langsung mendapatkan informasi terkini secara cepat. Dan terima kasih sekali Pak Kiri, mohon maaf kayaknya mengganggu ya, mengganggu aktivitasnya, tapi ini luar biasa informasi yang disampaikan jenengan dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi sahabat kebun berkah semua. Jadi tidak ada paksaan ya sahabat kebun berkah semua di dalam melakukan rehabilitasi mangrove dan ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di sahabat kebun berkah semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sekali, Pak Giri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.